Lu nggak perlu tahu tiga kunci ini kalau misalnya nggak pengen orderannya numpuk. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini loh. Jadi banyak orang kan bilang kayak oke, yang penting jualan tuh ya udah gue upload produk, jalanin, biarin gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya perhatiin, jadi dari kemarin gue banyak ngobrol, mau dari seller Shopee, mau dari seller TikTok gitu kan. Dan ini rata-rata yang kita ngobrol adalah brand-brand owner, jadi yang udah bikin brand sendiri, bukan cuma yang sekedar apa tuh namanya reseller gitu. Ternyata ada tiga hal penting yang kita sepakatin, ini nih gitu loh rahasianya gitu loh, ini loh kalau mau laku tuh harus seperti ini gitu kan. Nah, inilah yang bakal bikin orderan kalian rame atau ya nggak rame sama sekali gitu loh. Sebelum gue mulai, apa aja tiga hal tersebut buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi, nah, poin pertama sebenarnya kalau buat jualan kalian mau rame gitu ya, mau orderannya numpuk sampai berjubel-jubel, itu sesimpel di ketika kita bisa nemuin produk yang benar-benar dibutuhin sama orang. Nah, ini kan kalau ngomong kayak teorinya kayak gampang ya. Sebenarnya prakteknya kayak gimana sih? Caranya seperti apa sih? Jadi gini, cerita ini sebenarnya gue salah satu inspirasi dari ini. Mungkin nanti someday mungkin gue coba invite orangnya ya. Kalian kasih tahu gue nih, cocok apa enggak gitu ya. Jadi gini, gue ceritain, jadi gue ketemu satu seller ini menurut gue unik. Jadi dia itu dulunya guru, sampai sekarang pun masih jadi guru. Dulu orang susah, tinggalnya mungkin di daerah yang dia tuh nggak punya sepatu gitu loh. Ke sekolah tuh nggak bisa beli sepatu, kebayang ya, nggak bisa beli sepatu. Nah terus udah gitu sekarang ngajar jadi guru. Udah gitu ketika jadi guru ini dia lihat banyak murid-murid dia yang ketika ke sekolah tuh sepatunya udah hancur banget tapi tetap dipakai, bahkan udah warisan turun-temurun. Kalau di daerah mungkin sesuatu yang wajar. Ketika ditanya, lu sepatu lu udah rusak loh, kenapa nggak ganti? Dan si anak-anaknya pada bilang nggak punya uang pak, nggak bisa beli sepatu gitu kan. Ya kan sepatu lokal juga sekarang di pasaran harga sepatu anak mungkin 200 ribuan ya, 200 ribuan, 300 ribuan gitu ya. Nah disitulah yang menginspirasi dia buat kenapa nggak gue bikin sesuatu yang sepatu ini bisa dijual dengan harga 50 ribu, 60 ribu ya. Nah tapi 50 ribu itu jangan yang maksudnya cepat rusak gitu loh ya, dan modelnya pun harus lumayan oke gitu kan. Dan disitulah dia bikin sepatu yang 50-60 ribu tersebut, dan akhirnya dia bikin brandnya, dia jualnya secara online, dan ternyata penjualannya gokil gitu, gede gitu kan. Nah ketika gue ngobrol sama orang ini gitu ya, maksudnya kan begitu gue lihat sepatu anak 50 ribu, ya udahlah pasti gacor gitu wajar gitu kan. Tapi apakah lu jual murah doang pasti gacor? Belum tentu juga gitu. Kenapa belum tentu? Karena kalau misalnya nggak ada cerita atau nggak ada value di balik barang tersebut, bisa jadi ya kan orang tuh nggak percaya gitu loh, nggak insight, nggak masuk gitu loh. Nah si produk ini ya ibaratnya salah satu yang dia angkat juga adalah ini harga murah, tapi bukan cuma murah, tapi dia memberdayakan pengrajin lokal. Jadi ada nilai nasionalismenya yang gue ngerasa kayak wah ini brand menarik banget nih, kok bisa kayak gitu loh, kok maksud gue bisa ini ke sini, bisa ini ke situ gitu kan. Nah makanya gue ngerasa kayak oh ini oke nih gitu kan. Nah, gue pengen ngobrol kan, gue kan ngobrol kan sama orangnya kan. Terus pertanyaan gue adalah, lu kenapa bikin itu? Ya kan saya dulu ngalamin susah, jadi saya pengen berbagi ceritanya, berbagi tapi ya masih untung juga kan, ya memang juga bisa untung ya. Gue dulu susah, gue pengen kayak gini. Terus udah gitu gimana caranya nih produksinya gitu kan. Kan kalau lu bisa produksi murah ya ibaratnya nggak mungkin dong, maksud gue untungnya banyak gitu kan ya. 50 ribu berapa sih, pasti kan untungnya di bawah situ kan. Jadi bilang salah satu caranya adalah mencari material yang memang cukup kuat dan sesuai sama kebutuhan si market. Nah kenapa maksud gue ini penting, karena gini, dia bilang gini, kalau material yang gue pakai terlalu premium, itu terlalu awet, dan terlalu awet juga udah mahal, itu nggak cocok sama sepatu anak. Kenapa nggak cocok sama sepatu anak? Karena gue punya anak, gue ngerti kaki anak kecil itu cepat banget gedenya. Jadi kayaknya satu bahan itu yang ibaratnya target minimal dia bertahan tuh 1 tahun, maksimal 2 tahun. Setelah 2 tahun ya udah nggak perlu kuat lagi. Kenapa? Karena 2 tahun tuh kaki anaknya udah membesar, yang artinya udah ganti sepatu. Bener nggak? Udah waktunya ganti sepatu gitu kan. Nah dan harganya yang murah bikin orang ya udah beli aja buat 2 tahun kan, kenapa enggak gitu kan. Nah di sini yang perlu kalian ngerti adalah gimana caranya buat kita tahu bisa bikin barang yang benar-benar pas. Karena kalau menurut gue barang ini pas banget di marketnya sepatu, ya pasti bukan di kota besar sih ya, mungkin di daerah itu pas banget. Tapi kita harus sadar di daerah itu banyak banget orangnya banyak banget gitu kan. Nah gimana caranya biar pas gitu ya, gimana caranya biar pas ya. Sekarang gini, kalian tahu nggak kira-kira lu mau jualnya ke siapa? Karena gue banyak banget ketemu seller yang kalau gue tanya,
Bu, jadi target kita kemana nih? Gitu kan. Nah, orang tuh masih mikir, pokoknya gue mau cewek, terlalu general, oke. Terus udah gitu, cewek tersebut harus yang begini, terlalu begini lagi, harus yang punya duit. Semakin kita bikin satu target itu semakin unik atau semakin spesifik, kadang pasarnya semakin sedikit. Nah, kita harus sadar, kita lagi saingan sama siapa. Nah, maksudnya gimana? Contoh gini, tadi ya cerita gue ya. Misalnya katakanlah, gue lagi mau bikin tas gue buat siapa? Buat cewek. Oke. Nah, kenapa? Misalnya gue milih buat cewek nih. Cewek di Indonesia ada berapa? Gitu. Banyak nih. Ya, sebenarnya kalau misalnya kalian mau coba ya, salah satu tools riset paling efektif yang gue suka, gitu ya. Itu gue suka. Gue bisa pakai dari TikTok Ads, atau gue bisa pakai dari gue bisa pakai dari Facebook Ads Manager, gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau pengen tahu cara risetnya, coba pada tulis di komen kalau rame, ntar gue bikinin. Kenapa? Karena Facebook sama TikTok gitu ya. Facebook, TikTok itu kan bisa dibilang 2 sosmed terbesar di Indonesia. Bener, Meta dan TikTok 2 sosmed terbesar di Indonesia. Mereka selama ini udah ngespionis memata-matai semua aktivitas kalian gitu kan. Nah, dan dia tahu jumlah dari market niche tertentu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini misalnya. Kalau misalnya gue mau mengukur satu target atau pasar, gue bakal lihat, oke, gue mau cewek. Di TikTok cewek, langsung ketahuan tuh jumlahnya berapa. Se-Indonesia, ya kan. Di Meta juga ketahuan. Nah, jumlahnya gede mana ya? Tergantung kelompok umur. Ya nggak? Kalau kelompok umur tertentu gede di Meta, kelompok umur tertentu gede di TikTok. Ya, nah, udah gitu, berikutnya adalah yang gue bakal bikin lagi targeting adalah usianya berapa. Gitu ya. Usianya berapa nih? Oke. Dari usia tersebut, nanti kita tahu jumlahnya berapa. Oke. Cewek, usia. Kesukaannya apa? Nah, nangkep nggak? Kesukaannya misalnya, gue cari kesukaan atau bahkan kerjaan. Gue mau cari cewek yang kerjaannya misalnya perawat, nurse. Nah, nurse ketahuan tuh. Nah, udah gitu lu spesifikin lagi. Nurse yang suka main padel. Nah, jumlahnya berapa? Semakin kecil sebenarnya logikanya gitu ya. Logikanya ketika gue mau bikin produk itu adalah semakin spesifik, dan mungkin gue bisa mereka punya masalah yang spesifik banget. Yang artinya gue buat jual makin gampang. Tapi yang perlu hati-hati adalah jangan sampai pasar gue sangat kecil jumlahnya sampai gue susah buat jual. Kenapa gue bilang ini penting? Karena gini, lu bayangin aja misalnya di TikTok audiens kalian ya. Ini kan dibilangin valid banget enggak, tapi ini cara riset paling murah gitu ya. Nah, karena gratis. Nah, katakanlah audiens kalian jumlahnya ada 20.000. Di Meta audiens kalian 10.000. Artinya kita kalau jualan di TikTok. Nah, 20.000 tersebut, apakah semuanya ketika misalnya lu jual pasti bakal beli? Enggak dong. Lu harus sadar meskipun itu audiensnya kecil, itu tuh nggak mungkin semuanya beli. Di awal paling bagus aja lu dapat 1-2%. Nah, 1-2% itu kan berarti kalau 10.000 ya dapat 100 order, 200 order, masih lumayan ya. Tapi kan 100-200 order itu bukan per hari loh ya. Bener nggak? Nah, di situ kan kita udah kelihatan nih potensi bisnis kita berapa. Ngerti nggak? Misalnya gini, pasarnya 10.000, kemungkinan 100 order dalam 3 bulan. Katakanlah kita 3 bulan pertama cuma dapat 100 order buat pecah telurnya. Nah, 100 order itu kali barangnya berapa? Kalau barangnya misalnya 100.000, 100 order kali 100.000, artinya kalian cuma dapat 10 juta dalam 3 bulan. Nah, worth it nggak? Nah, ya kan? Nah, kalau menurut gua pasar yang cuma 10.000 nggak worth it. Karena masih terlalu kecil. Yang mungkin idealnya berapa? 100.000 deh. Kalau 100.000 dapat 1.000 order kan. Nah, 100 juta dalam 3 bulan pertama cukup lumayan menarik pasarnya. Dan ketika lo bisa menguasai, market leader itu adalah yang menguasai katakanlah 30 sampai 40% lah. Jarang bisa 100% kan, nggak mungkin. 30%-nya omsetnya berapa? Nah, itu adalah nilai bisnis yang lagi kita bahas. Bener nggak? Dan barang kalian, nah produk ini sendiri, apakah, contoh kayak tadi ya, gue cerita, si sepatu gue terinspirasi. Tapi kalau gue tanya, apakah gue sendiri mau bikin sepatu misalnya? Belum tentu. Kenapa? 50.000 sekali dapat. Belinya 2 tahun sekali. Waduh, kok kayaknya nggak jadi gede-gede amat gitu loh market size-nya, kebayang nggak? Nah, sedangkan kalau misalnya barang yang gue beli jual katakanlah 50.000, belinya sebulan sekali, menurut gue lebih menarik. Kenapa? Karena tiap bulan gue dapat. Yang ini 2 tahun sekali gue dapat.
Kebayang? Poinnya di sini. Nah, market size itu yang perlu lo ukur adalah jumlahnya berapa, pasarnya berapa, kemungkinan orang belinya berapa bulan, itu kadang perlu diperhitungin. Nah, banyak banget teman-teman yang mau jualan, mereka tanpa ngerti ini, tanpa tahu ini, terus ya udah, gue jual ini kayaknya laku, gue jual ini suppliernya teman gue. Dan setelah itu kalian pusing, atau kenapa ya orang udah beli kok lama banget beli laginya. Nah, gue pernah ngobrol sama salah satu orang yang mungkin kalau kalian ini di brandnya brandnya itu salah satu yang sangat viral di TikTok, tapi ternyata penjualannya nggak viral. Kenapa? Karena yang dijual adalah kain kafan. Dan kain kafan itu ketika kita ngobrol sama yang punyanya, dia cerita kayak masalahnya tuh gini, kita bisa buat viral, tapi orang buat pakai nggak berani pakai gitu. Bahkan orang merasa kalau pakai itu memperpendek umur, padahal logikanya kalau orang memperpendek umur, juragan kain kafan udah mati duluan. Kain kafannya punya berapa banyak? Kebayang nggak? Nah, itu kan satu bisnis yang kesannya unik, tapi ya itu tadi challenge-nya banyak, bener nggak? Nah, terakhir yang gue bakal lihat adalah ketika misalnya kalau kalian lagi mau jualan, ketika gue masuk di situ kompetitornya lawan siapa? Apakah kompetitornya ada perusahaan yang besar banget atau masih yang biasa-biasa? Kalau nggak, kalau misalnya perusahaan yang masuk udah besar banget, gue mungkin bakal berpikir dua kali. Kenapa? Ngelawan Giant itu susah. Ya kan, ngelawannya udah gede banget modalnya susah gitu. Yang ada kita yang bisa dilibas gitu. Karena itu tadi tentang produk. Jadi kita tentang produknya udah banyak banget ya. Terus yang kedua ketiganya apa? Yang kedua ketiganya sebenarnya gue bakal bahas singkat aja gitu ya. Kecuali kalau misalnya kalian ada yang mau dibahas lebih detail, lo tulis di komen, nanti gue bakal bikin section tambahan. Yang kedua adalah kalau misalnya mau rame, kalian harus punya margin yang cukup gitu. Karena kalau margin nggak cukup, yang perlu disadari adalah bisnis itu ibaratnya apa ya, bisnis itu perlu darahnya kan. Darah segar dalam bisnis itu adalah untung, adalah uang. Ketika satu bisnis uangnya nggak ada, ya bisnis kalian nggak akan bisa operasional gitu. Sekarang gini, lo bayangin deh, satu bisnis kalau dikerjain ya sama satu orang doang, artinya kalian doang nih, satu orang yang operate, itu bisnis nggak mungkin bisa gede. Kenapa? Satu orang terbatas, ada sakitnya, ada apanya, ada yang dimana dia nggak bisa beroperasi jangka panjang. Nah, ketika satu bisnis itu mau dia bisa stabil, berarti kan harus ada orang-orang yang berjalan, ada sistem yang berjalan. Jadi ketika orang yang punyanya ada atau enggak, itu nggak jadi masalah. Itu bisa lebih jalan. Tapi orang-orang ini kan tentu saja perlu digaji, perlu ada insentifnya, perlu ada bonusnya gitu kan, biar mereka bisa menjalankan sesuai dengan perannya gitu kan. Nah, udah gitu, apakah cuman gaji orang doang? Enggak juga. Bisnis kalau mau makin berkembang, mau makin sehat, dia perlu punya budget, marketing budget. Marketing budget perlu, gaji perlu, pajak yang baru itu perlu. Semakin bisnis kalian ketahuan, pajak semakin tahu. Kan tahu sendiri ya, di Indonesia tuh katanya ketika lagi cari kerja, ya kurang dibantuin. Ketika bikin bisnis perizinan, ya di situ kita keluar duit. Dan ketika untung, apalagi dia nomor 1 gitu kan. Tapi kalau rugi, ada nggak ya? Nggak. Kasih tahu gue di komen, kalau rugi ada nggak tuh? Gitu, kayaknya nggak ada sih. Gitu kan. Nah, ini tadi ya, berarti kan lo perlu punya margin. Nah, ini semua perlu duit nih. Nah, margin ini, uang si bisnis itu punya uang sendiri yang ibaratnya lebih bagus. Bahkan kalau bisnis-bisnis sudah besar, bisa dibilang mereka kayak punya dana cadangan abadi gitu ya. Mungkin bisa bikin bisnis tersebut operasional 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Tanpa dapat duit sekalipun mereka bisa operasional. Nah, inilah yang bakal bikin bisnis kalian survive. Gitu kan. Nah, buat belajar dapetin margin di sini lo harus bisa bikin value dan ningkatin harga jual. Nah, buat lo yang pengen tahu caranya, sebenarnya gue gak akan bahas di sini. Gue ada video lain yang lo bisa tonton tentang cara itu. Gitu kan. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah satu poin yang paling penting juga adalah gimana caranya lo bisa dapetin, manfaatin semua sumber traffic. Karena ngomongin sumber traffic itu kayak gampang, tapi eksekusinya jujur susah. Bahkan kayaknya kalau ditanya nih gue pribadi, lo paling ngerasa paling kuat di mana gitu ya dari sumber traffic yang ada? Gue sendiri paling ngerasa paling kuat cuma di 1 atau 2 hal. Hal-hal lain kayak yang banyak, kan banyak tuh, ada konten, live, ads, affiliate gitu kan, terus shop tab gitu kan, campaign gitu kan. Nah, dari 6 gue sendiri paling menguasai 2 hal yang bener-bener gue boleh dibilang gue expert lah. Yang lain gue ngerti, tapi untuk eksekusi ke semuanya itu susah gitu. Bahkan kita sendiri di MEA buat menjalankan ini semua buat klien, kita punya benar-benar orang-orang yang beda-beda. Makanya kalau di MEA ya, satu orang gitu ya kan, orang tuh suka ngerasa, wah ini kalau pakai agensi mahal nih gitu kan, wah kerjasama sama MEA mahal nih gitu kan, harus bayar sekian, belum harus gini gitu. Sebenarnya gue mau bilang sama kalian, lu kerja sama kita itu lebih murah daripada lu bikin tim internal
Kenapa gue bilang kayak gitu? Sekarang gini deh, kita aja ketika ada satu klien masuk, itu minimal untuk satu sumber traffic, satu orang, satu klien tersebut itu bisa diurusin sama 4-5 orang. 4-5 orang yang kita punya, gue berani taruhan skillnya itu lebih tinggi dibandingin ketika lo nge-hire di luar. Kenapa? Karena satu, ketika kita milih orang, kita benar-benar selektif. Jadi gue benar-benar tes. Masuknya tuh susah. Karena terutama kalau banyak digital marketing itu banyak yang bilang, oh gue ngerti ads, gue jago gini, gue jago gitu, gue pernah gini gitu. Dan gue kasih beberapa studi case dan gue ngerasa jujur kita kayak setahun aja paling bisa nambah orang. Pernah gini ya, lokernya itu kita buka setiap hari, setiap tahun, nggak pernah kita tutup. Gitu ya, selalu kita cari. Gitu ya. Tapi dalam 1 tahun itu kita paling dapat 1-2 orang. Kenapa cuma 1-2 orang? Karena yang gue ketemu adalah banyak di luaran bilang, oh gue jago nih, gue lulusan dari bootcamp ini, bootcamp itu. Dan ketika gue tes dalam itu jujur boleh gue ngomong, gitu ya. Kenapa? Ya teori doang. Ya kan di bootcamp gitu ya. Orang diajarin, oh nanti lu bisa cari kerja, bisa gini gitu. Ya kalau lu buat ke brand sih, brand pasti banyak yang lolos. Gitu. Tapi kalau di kita, sorry. Standar kita lebih tinggi nih gitu. Kalau lo nggak benar-benar praktisi nggak bisa. Jadi kayak gitu. Jadi secara skill ini mereka pasti jauh lebih jago gitu kan. Dan kedua adalah kalau misalnya kalian internal, satu posisi minimal 1 orang. Benar nggak? Satu posisi 1 orang. Untuk ads mungkin lo bakal butuh 1. Untuk konten lo mungkin bakal butuh 2. Untuk live kalian mungkin bakal butuh 2-3. Bisa sih dicobain 1. Cuman kalau 1 biasanya jalannya seadanya doang. Gitu kan, dan pasti banyak stresnya, artinya kurang orangnya tuh di situ timnya. Terus untuk ShopTap kalian pasti bakal butuh 1. ShopTap sama campaign mungkin bisa digabung lah, 1, 2, 3, 5, 7, 8. Yang artinya untuk ngerjain satu service kita butuh 8 orang. Dan lo hitung deh kalau gaji 8 orang berapa, apalagi kalau yang ngerti dan beneran jago. Kalau yang ngasal, contoh nih anak-anak SMK gitu ya, ya banyak sih kan sekarang juga ada anak SMK digital marketing gitu ya. Biasanya kita suka ada nih SMK digital marketing masuk ke kita pengen magang gitu kan, dan ternyata begitu masuk kayak lu digital marketing apanya, terus gitu ya, ya kan dari guru kita dikasih tahu nih, oh strateginya begini, ya teori doang kagak kepake gitu, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi kalian perlu ngerti itunya, karena itu buat mengefektifkannya tadi mungkin gak gampang gitu ya. Salah satu cara paling gampang kerja sama kita gitu ya. Atau ya lu boleh cobain deh, hitung-hitung deh, pasti ujung-ujungnya bakal kerasa lebih mahal gitu ya. Kurang lebih kayak gitu 3 hal sederhana ini. Buat kalian mau ditanyain, tulis di komen, gue pengen tahu pendapat lo, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.